Selamat siang. Selamat datang di channel Belajar Kreatif. Kali ini, kita akan membahas materi tentang perubahan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup. Materi ini kita fokuskan ke bagian B, pencemaran lingkungan hidup, yang mana materi ini untuk kelas 10 kurikulum merdeka. Yuks, simak materinya. B. Pencemaran lingkungan. Menurut UU Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan penyebab pencemaran disebut polutan. Suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila jumlah atau kadar polutan melebihi ambang batas sehingga menyebabkan menurunnya kualitas atau daya dukung lingkungan dan terganggunya kehidupan makhluk hidup. Pencemaran dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. 1. Pencemaran udara. A. Karbon monoksida. Gas CO berasal dari gas buangan dari pembakaran tidak sempurna bahan yang mengandung karbon atau bahan bakar fosil, minyak. B. Nitrogen oksida. Berasal dari alat transportasi, kendaraan bermotor, generator pembangkit listrik, pembuangan sampah, dan lain-lain. C. Chlorofluorobon, CFC, dan halon. Gas CFC dimanfaatkan sebagai gas pendorong dalam kaleng semprot, aerosol, pengembang busa polimer, pendingin dalam lemari es, dan AC, air conditioning. D. Ozon. Ozon di lapisan stratosfer, 10 hingga 60 km dari bumi, berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Sedangkan ozon di lapisan troposfer, 0-10 km dari bumi, berbahaya bagi manusia jika berada pada konsentrasi tinggi. E. Gas rumah kaca. Semakin meningkatnya kadar gas rumah kaca, seperti CO, di udara akibat pembakaran hutan dan penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan meningkatkan efek rumah kaca, dan menyebabkan pemanasan global, global warming. F. Belerang oksida. Belerang oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil terutama batu bara. Pencemaran SO di udara berasal dari asap pabrik dan kendaraan bermotor. 2. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemaran dapat terjadi pada air di darat ataupun di laut. Untuk menentukan air sudah tercemar atau belum, dapat dilakukan pengujian terhadap 3 parameter, yaitu sebagai berikut. A. Parameter fisik. Meliputi kandungan partikel padat, zat padat terlarut, kekeruhan, warna, bau, suhu, dan pH air. Air normal yang dapat dikonsumsi memiliki sifat tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air normal memiliki pH sekitar 6,575. B. Parameter kimia. Meliputi BOD, Biochemical Oxygen Demand, COD, Chemical Oxygen Demand, dan DO, Disolved Oxygen. BOD adalah ukuran kandungan oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. COD adalah ukuran kandungan oksigen yang diperlukan agar bahan buangan di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia, biasanya digunakan dalam indikator limbah cair industri. DO adalah ukuran kandungan oksigen terlarut dalam air. Kandungan zat atau senyawa kimiawi, misalnya amonia bebas, nitrogen organik, nitrit, nitrat, fosfor organik, fosfor anorganik, sulfat, klorida, belerang, logam, dan gas, juga dapat dijadikan indikator pencemaran air. C. Parameter biologi digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang dapat menyebabkan penyakit, contohnya Escherichia coli, Vibrio cholerae, Salmonella typhi, dan Entamoeba histolytica. Penyebab pencemaran air dapat berasal dari sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber pencemaran langsung berupa buangan, efluen, yang langsung dibuang ke badan air, misalnya sungai, saluran air, selokan, laut, dan danau. Sumber pencemaran tidak langsung merupakan kontaminan yang masuk melalui air tanah akibat pencemaran air permukaan oleh limbah industri ataupun limbah domestik.
Pencemaran air disebabkan oleh limbah dari berbagai kegiatan manusia, antara lain sebagai berikut. Limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari perumahan, pusat perdagangan, perkantoran, hotel, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Limbah domestik, misalnya detergen, sampah organik, tinja hewan, dan tinja manusia. Air sungai yang tercemar limbah tidak layak untuk dikonsumsi manusia karena dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti tifus, kolera, disentri, diare, cacingan, dan gatal pada kulit. Limbah industri, yaitu limbah yang berasal dari industri, pabrik. Limbah industri berupa bahan-bahan sisa yang mengandung logam berat berbahaya dan beracun, seperti merkuri, Hg, timbal, Pb, tembaga, Cu, krom, sier, seng, Zn, dan nikel, Ni. Logam berat ini biasanya terakumulasi dalam organisme air, seperti ikan. Manusia yang mengonsumsi ikan yang tercemar logam berat akan mengalami gangguan kesehatan. Limbah pertanian, yaitu limbah dari kegiatan pertanian berupa pupuk kimia dan pestisida. Kelebihan pupuk di lahan pertanian akan tercuci oleh hujan dan masuk ke saluran irigasi, sungai, dan danau sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan unsur hara di badan perairan yang disebut eutrofikasi. Peningkatan unsur hara menyebabkan terjadinya blooming, yaitu pertumbuhan ganggang atau eceng gondok secara cepat sehingga menutup permukaan air. Permukaan air yang tertutup ganggang atau eceng gondok akan menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam perairan dan menurunkan oksigen terlarut di air. Akibatnya, banyak organisme air yang mati kekurangan oksigen. Limbah pertambangan, yaitu limbah yang berasal dari area pertambangan. Contohnya, tambang emas yang menggunakan merkuri, Hg, untuk memisahkan emas dari bijinya. Tumpahan minyak dari pertambangan minyak lepas pantai dan kebocoran kapal tanker akan mematikan organisme di laut, misalnya ganggang, ikan, mamalia laut, dan burung pemakan ikan di laut. Demikian tadi materi tentang keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup, pencemaran udara, dan pencemaran air. Nah, sekarang untuk memahami materi ini, yuk kita refleksi dulu. Konteks: di sebuah daerah pesisir, terjadi penurunan populasi ikan secara drastis dalam 5 tahun terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini berkaitan dengan meningkatnya aktivitas penebangan hutan mangrove di sekitar pesisir. Hutan mangrove berperan sebagai tempat pemijahan ikan dan menjaga kualitas air di wilayah tersebut. Pertanyaan 1. Analisis apa dampak ekologis yang kemungkinan terjadi apabila penebangan hutan mangrove terus berlanjut di wilayah pesisir tersebut? A. Peningkatan populasi ikan karena tidak ada predator. B. Perbaikan kualitas air laut karena aliran air menjadi lancar. C. Penurunan keanekaragaman hayati laut karena hilangnya habitat ikan. D. Peningkatan hasil tangkapan ikan oleh nelayan karena akses lebih mudah. Pertanyaan 2. Evaluasi seorang pejabat daerah mengusulkan untuk membangun tambak udang di wilayah bekas hutan mangrove sebagai solusi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan prinsip keseimbangan lingkungan, bagaimana Anda menilai usulan tersebut? A. Usulan tersebut sangat baik karena dapat meningkatkan perekonomian tanpa dampak lingkungan. B. Usulan tersebut perlu dikaji ulang karena dapat memperparah kerusakan ekosistem pesisir. C. Usulan tersebut mendukung konservasi lingkungan karena menghindari eksploitasi laut. D. Usulan tersebut sepenuhnya sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan 3. Sintesis: jika kamu adalah bagian dari tim penyusun kebijakan lingkungan, tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung ekonomi masyarakat pesisir? A. Melarang segala bentuk aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. B. Mendorong nelayan menangkap ikan sebanyak-banyaknya sebelum populasi menurun. C. Mengembangkan ekowisata mangrove dan memberdayakan masyarakat sebagai pengelola. D. Menebang seluruh hutan mangrove dan menggantinya dengan tanaman industri. Kirim jawabannya di kolom komentar ya.